Yuk. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin para ikhwan yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan ridhonya kita pada kesempatan ini bisa hadir di majelis zikir, manaqib dan riyadhah Abahku 37 dalam rangka riyadhah khidmat manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirah. Ini malam yang kedua. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya, serta kepada para aulia Allah, khususnya kepada guru mursyid kita semua, Syekhuna wa mursyiduna Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, dan mudah-mudahan melimpah kepada kita semua, amin. Selanjutnya, dengan wasilah pengajian kita ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala maksud kita semua dan dimudahkan segala urusan-urusan kita, baik yang menyangkut urusan dunia maupun akhirat, wabil khusus untuk pembangunan lantai 2 di majelis zikir manaqib riyadhah Abahku ini. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan yang kami hormati, sebelum kita mulai acara manaqib ini, terlebih dahulu marilah kita hidupkan ismul zat kita masing-masing, bertawajuh kepada Allah dengan mengharap rahmat dan ridhonya, agar kita semua senantiasa istiqomah dalam mengamalkan zikrullah yang sesuai dengan bimbingan guru mursyid kita semua. Dan marilah kita awali manaqib ini dengan majelis doa. Pertama, kita bacakan surat Al-Fatihah ini untuk guru mursyid kita, Pangarsa Abah Anom Syekh Haji Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, yang membina kita dan membimbing kita dan mengayomi seluruh ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya di mana saja berada. Semoga Allah menyemarakan keharuman ridho kepadanya. Ya Allah, tolonglah kami semua yang hadir di sini dengan asrar yang telah Engkau letakkan kepadanya. Bi barakati Al-Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
bi barakati umul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang ketiga. Kita doakan untuk kejayaan dan keselamatan agama, bangsa dan negara kita yang tercinta. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang keempat ini kita tujukan bagi para ikhwan yang punya hajat dan yang baik. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala hajat dan niatnya, khususnya kepada kita semua yang hadir di sini. Semoga diangkat derajatnya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dikabulkan hajat baiknya, dan semoga bisa menjalankan ibadah amaliyah secara istiqomah di tempat ini. Wabil khusus untuk pembangunan lantai 2 Majelis Zikir Manaqib Riyadhah Abaqut 37 ini semoga segera bisa terlaksana dari manapun datangnya rezekinya. Amin. Sehingga menjadi hamba Allah yang selamat dari dunia sampai akhirat. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya Fatihah berikut ini kita doakan para ikhwan akhwat yang saat ini berhalangan hadir karena banyak halangan dan rintangan. Semoga diberi kemudahan untuk hadir pada manaqib berikutnya. Untuk para ikhwan dan kaum famili kita yang saat ini sedang sakit, wabil khusus kita sebutkan masing-masing. Semoga segera diangkat penyakitnya dan diganti dengan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya syafi'al amrad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi para ikhwan dan kaum famili serta orang tua kita yang telah meninggal dunia, yang disebut maupun yang tidak disebutkan di sini, semoga diampunkan segala dosa-dosanya, diterima iman, Islam dan amal ibadahnya, serta ditempatkan pada tempat yang mulia di sisinya. Wabil khusus kepada almarhum almarhumah sebutkan masing-masing. Allahumma ighfir
pembacaan tanbih oleh Ustadz Alvin, pembacaan tawasul oleh Bapak Ustadz Abdul, pembacaan manaqib dan doa oleh Bapak Ustadz Yadi, khidmat ilmiah dan amaliyah oleh Bapak Ustadz Saiful Bani. Ditutup sholawat Bani Hasyim 3 kali. Selanjutnya mari kita ikuti acara manaqib ini dengan penuh hikmat dan hormat. Dimohon agar selama berlangsungnya acara manaqib ini hendaknya kita menghadirkan hati kita untuk zikir khafi saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkan doa kita. Amin. Dan kepada para ikhwan yang sudah diberi kehormatan untuk mengisi acara manaqib ini, dimohon dengan segala hormat agar segera memulainya tanpa dikomentari lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماء أولئك
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu al-rahimul maghdubi alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu yang bersemayam di Patapan Suryalaya Kajembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, dan makmur, dohir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid. Berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kehadiran ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh kedudukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Satu, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik dohir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling harga menghargai. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong, dan melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai akhirat. Badan payah, hati susah. 3, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh
bersikap angkuh, sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh hanya diri sendiri yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di daratan dan di lautan, dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulannya dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling menghargai, jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing, mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan, wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara, yang dahulunya aman dan tentram, kemahrifah loh jinawi, namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh,
guna kebaikan dohir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tiada lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita thariqah qadiriyah naqsabandiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan dohir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Syekh Haji Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Untayan mutiara. 1. Jangan membenci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Wabillahi Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila ruhi abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila malaikatil muqarrabin wal karumin wa syuhada'i was shalihin wa ali kullin wa sani kullin wa ila ruhi abina Adam wa ummina Hawa wa ma tanazzala bainahuma ila yaumiddin. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila ruhi sadatina wa mawalina wa immatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wal qaramati wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syaulillahi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila wahyi a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din wal ulama'ir rasyidin wal qurra'il mukhlisin wa 'alim tafsir wal muhaddisin wa sairi sadatis sufiyatil muhaqqiqin wa ila wahyi kulli waliyyin wa waliyatin wa muslimin wa muslimatin min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila wahyi ahli silsilatit tariqatil qadiriyah wa naqsabandiyah wa jami'i ahli turuq khususan ahad sultan awliya wa dhul qutub alamin sayyid syekh al-qadir jailani qaddasallahu sirrahu wa sayyid sa'id al-qasim junaid al-baghdadi wa sayyid ma'ruf al-karhi wa sayyid sa'id al-saqati wa sayyid habib al-jami wa sayyid hasan al-basri wa sayyid ja'far as-sadiq wa sayyid yusuf al-amdani wa sayyid yazid al-bustami wa sayyid sahbauddin an-naqsabandi wa hadha imam ar-rabbani wa hadha sayyid ahmad khatim samba sayyid abdul ghaffar wa sayyid kana samujib wa sayyid abdul karim wa hadha sayyid al-mukarram sayyid abdullah mukarram bin nur muhammad wa hadha sayyid al-mukarram sayyid ahmad syaikh al-fatahul arifin wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilati wal akhidhin anhum syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila wahyi walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa muwadina wa muwadikum wa liman asana ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman wasana wastawsana wa qalladana indaka bi du'a'il khair syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila wahyi jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin waladin adam ila yaumil qiyamah syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي ننحل بالقدر وننفرج بالقراب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي ننحل بالقدر وننفرج بالقراب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي ننحل بالقدر وننفرج بالقراب وتقضى بالحوائج وننال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sadaqallahul azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang kepada hamba-Nya di seluruh alam. Rahmat dan salam yang utama semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah diberi kekuatan dengan mukjizat yang diutus untuk menjadi rahmat ke seluruh alam. Dan tidak ketinggalan pula semoga rahmat dan salam disampaikan kepada seluruh keluarganya dan sahabat-sahabatnya beserta segenap waliullah yang sudah diberikan beberapa keajaiban dan karomah. Amma ba'du. Maka ini adalah sebuah kitab yang ringkasnya akan menerangkan tentang manaqib Sultanul Auliya Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz. Hasil tukilan dari beberapa kitab yang berjudul Uqulul La'ali fi Manaqibil Jaili, dan dari kitab Tafrihul Khatir fi Manaqibis Sayyid Abdul Qadir, dan dari kitab Nujain Nidani fi Dzikri Nubzatin min Manaqibil Qutbir Rabbani. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian yang sama-sama mendengarkannya dengan rasa penuh khidmat dan hormat. Semoga keberkahannya ini manaqib Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menurunkan rahmatnya dan menolak semua bala dunia dan akhirat bagi kita sekalian, khususnya kepada pimpinan Majlis Zikir Manaqiban Riyadhah Abahku 37. Semoga diberikan kesehatan. Wabil khusus untuk pembangunan Majlis Zikir Manaqiban dan Riyadhah Abahku 37 untuk pembangunan lantai kedua, semoga diberikan kelancaran, tidak ada kesulitan apapun. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga putra dan putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, agama, bangsa maupun negara. Mudah-mudahan dengan dibacanya manaqib ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian yang hadir di sini, dan semoga dimudahkan segala urusan-urusan kita yang berkenaan dengan dunia maupun akhirat. Dan semoga kita semua hendaknya selalu dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Manqobah kedua, beberapa macam tanda kemuliaan pada waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan. Diriwayatkan bahwa Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirruh dilahirkan di desa Naib dekat kota Jailan dalam wilayah Persia atau Irak pada tanggal 1 bulan Ramadan tahun 470 Hijriah bertepatan dengan tahun 1077 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 11 bulan Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah bertepatan dengan tahun 1166 Masehi pada usia 91 tahun. Dikebumikan di kota Baghdad, Irak.
Pada malam dilahirkan ada 5 karomah atau kemuliaan. Pertama, ayah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz, yaitu Abi Soleh Musa Janaki, pada malam hari bermimpi dikunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diiringi para sahabat dan imam mujtahidin dan para wali. Rasulullah bersabda kepada Abi Soleh Musa Janaki, "Wahai Abi Soleh, kamu akan diberi putra oleh Allah. Putramu akan mendapat pangkat kedudukan yang tinggi di atas pangkat kewalian, sebagaimana pangkat kedudukanku di atas pangkat kenabian. Anakmu itu termasuk anakku juga, kesayanganku dan kesayangan Allah." 2. Setelah kunjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi datang menghibur ayah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Nanti kamu bakal mempunyai putra dan akan menjadi sultan aulia. Seluruh wali selain Imam Ma'sum semuanya di bawah pimpinan putramu." 3. Tidak ada yang dilahirkan pada malam dilahirkannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kecuali semuanya laki-laki. Jumlahnya 1.100. Semua diangkat jadi wali supaya menjadi pengikutnya. 4. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sejak dilahirkan tidak mau menyusu pada siang hari bulan puasa. Baru mau menyusu pada waktu berbuka puasa. Di belakang pundak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tampak bekas telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala pundaknya dijadikan tangga untuk diinjak waktu Rasulullah akan menunggang buruk pada malam Mi'raj. 5. Pada waktu dilahirkan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diliputi cahaya sehingga tidak ada seorang pun yang mampu melihatnya. Sedangkan usia ibunya pada waktu melahirkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berusia 60 tahun. Ini pun merupakan suatu hal yang luar biasa. Diceritakan selanjutnya bahwa setahun setelah dilahirkannya Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu pada bulan Ramadan, orang-orang desa Naim tidak bisa melihat bulan atau ru'yah untuk menentukan tanggal 1 bulan Ramadan karena terhalang oleh awan. Maka datanglah mereka kepada Ummul Khair Ummatul Jabbar Fatimah, ibunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk meminta keterangan dan pendapat. Ummul Khair Ummatul Jabbar Fatimah berkata, "Pada tahun yang lalu pun terjadi pada bayiku di mana dia tidak mau menyusu sama sekali pada siang hari, dan waktu itu bertepatan pula pada bulan Ramadan atau bulan puasa. Hal yang serupa ini terulang kembali pada hari ini, karena sejak dari pagi tadi bayiku tidak mau menyusu sebagaimana biasanya. Oleh karena itu, marilah kita sekarang mulai puasa hari ini." Perkataan dan pendapat Ummul Khair Fatimah itu diikuti pula oleh mereka semua. Apa yang dikatakan oleh Ummul Khair Fatimah itu ternyata benar, karena di luar desa Naim orang-orang sudah mulai berpuasa karena tanggal 1 Ramadan jelas kelihatan. Manqobah ke-60, beberapa nasihat Syekh Abdul Qadir kepada fakir miskin. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu dengan keluhuran pangkatnya, dengan semerbak keharuman nama serta ketinggiannya, beliau pun suka menghormat kepada para fakir miskin serta mau duduk bersama-sama dengan mereka. Bahkan sekali
menasihati tentang kebersihan pakaian atau jiwa mereka. Beliau berkata, seorang fakir yang sabar itu lebih utama daripada orang kaya yang mau bersyukur. Seorang fakir yang mau bersyukur itu lebih utama daripada keduanya. Dan orang fakir yang sabar dan mau bersyukur itu lebih utama daripada semuanya. Dan tidaklah suka terhadap bahaya atau bencana serta senang dengan musibah itu kecuali orang yang tahu siapa yang memberi musibah. Beliau juga berkata, ikutlah ajaran Rasul dan jangan kamu mengadakan soal yang baru yang aneh-aneh. Taatlah dan jangan kamu merusak serta melanggar. Bersabarlah dan jangan bersusah hati. Serta nantikanlah jalan lapang dan jangan berputus asa. Bersatulah kamu bersama-sama, zikir ingat kepada Allah. Dan jangan kamu kotori dirimu dengan dosa. Dan jangan kamu berhenti-henti mengetuk pintu tobat Tuhanmu. Syekh pun berkata pula, janganlah kamu memilih-milih datangnya nikmat atau tertolaknya bencana. Karena sesungguhnya nikmat itu sampai kepadamu sesuai dengan pembagiannya, baik kamu cari atau tidak kamu cari. Dan begitu juga bencana yang menimpa kamu, meskipun kamu tidak menghendakinya. Oleh karena itu, maka serahkanlah segala urusan kepada Allah. Dia Allah akan berbuat menurut kehendaknya. Apabila kamu mendapat nikmat, maka ingatlah kepada Allah dan bersyukurlah kepadanya. Dan apabila kamu ditimpa bencana, maka bersabarlah dan terimalah. Apabila kamu betul-betul berderajat yang paling tinggi dari semua itu, tentu kamu hanya akan ridho dan selalu merasa enak-enak saja. Perlu kamu ketahui bahwa sesungguhnya bencana itu tidak akan menimpa orang yang beriman untuk membinasakannya, akan tetapi hanya sebagai ujian semata-mata. Dan beliau berkata, tidaklah patut mendampingi atau menghadap kepada Allah Ta'ala kecuali orang-orang yang suci dari kotoran salah dan dosa. Dan tidak akan dibukakan oleh Allah kecuali bagi orang-orang yang hatinya bersih dari mendakwakan dirinya berilmu, bermakrifat dan lain-lain kesempurnaan. Dan juga bagi orang yang hatinya tidak mengakukan dirinya bersih dari segala yang keji. Oleh karena golibnya orang itu tidak suci, maka dicoba oleh Allah Ta'ala dengan bermacam-macam penyakit sebagai tebusan dan pembersihan, agar mereka itu sadar ataupun tidak sadar. Beliau juga berkata, janganlah kamu mencintai seseorang atau membencinya kecuali sesudah kamu bandingkan amal perbuatannya sesuai dengan Quran dan hadis atau tidak, agar supaya kamu tidak mencintainya dengan dasar nafsu atau membencinya dengan dasar nafsu pula. Allahumma syurna fahadir ridwani alaihi wa aghidana bil asrar allati awda'taha ladai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sultanil awliya'i wa qudwatil asfiya'i qutbir rabbani wal ghazis samadani As-Sayyid Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i waliyyika Abdul Qadiril Mujtaba tahhir qulub
الحسنى على سنة والجماعة وشرح بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واصلي بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توباتنا واغسل بها حوباتنا وانصر بها حجاتنا واجعلنا بها من المتبعين لشارعة نبيك المتصفين بمحبته المهتدين بهدي وسيرته وتوفنا بأعلى سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في زمرته وأتباعه الغر المحجلين وأشياعه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين واعتصموا بأمر الله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أنزلنا نزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an'amana bi ni'matil iman islam wal ihsan alladziina amarna bi kasrati dzikri wa tilawatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim
ilahi anta maksudi waradaka man bi'atili mahabbataka wa ma'rifataka. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan Allah, diberikan panjang umur oleh Allah yang pada kita bisa melaksanakan manasik Sultan oleh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga dengan manasik ini kita ada dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'asalam mari kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut kita selaku umatnya. Semoga diberikan syafaat di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, tidak lama untuk tema ilmiah ini sedikit, yaitu kita akan membahas tentang ilmu tasawuf. Yang mana tasawuf itu banyak artinya, banyak definisinya, banyak penjelasannya. Tetapi di dalam kitab Tanwirul Qulub dijelaskan yang dimaksud dengan ilmu tasawuf adalah yaitu ilmu untuk mengetahui bagaimana tingkah laku mahmuduha wa mazmumuha, yaitu tingkah laku kita, akhlak yang baik maupun akhlak yang tidak baik atau yang tercela. Kemudian watanhiriha, dan bagaimana caranya untuk membersihkan yaitu akhlak yang kurang baik atau akhlak yang tercela ini. Itulah disebut ilmu tasawuf. Contoh, antara ikhlas akhlak terpuji dengan sifat tercela yaitu riya, itu beda tipis. Ya, ikhlas dengan riya. Ya, kita ambil contohnya seperti ini karena beda tipis antara ikhlas dan riya itu. Bapak Yadi misalkan, saya ambil contohnya Pak Yadi yang mohon izin. Ya, itu membawa beras dari Jakarta ke Tangerang. Ya, ketika beras dibawa kemudian sampai ke Tangerang itu tertutup rapi berasnya. Ya, dan orang ketika melihat Pak Yadi itu bawa kartu beras apa bukan? Samar-samar, bisa aja itu gabah ya Pak Yadi ya, atau bisa jadi itu uang, bisa jadi itu emas, bisa jadi berlian karena tertutup karungnya. Ya. Tetapi ada juga ketika Pak Yadi bawa itu karungnya dibolongin, ternyata oh benar Pak Yadi itu bawa beras. Ya, kira-kira nyampe ke Tangerang berasa masih penuh nggak? Habis. Ya, karena apa? Ingin dilihat orang, oh nih aku ini bawa beras. Ya, itulah contoh. Begitupun ikhlas. Ya, ketika kita ikhlas melaksanakan apapun itu bentuknya untuk ibadah kepada Allah, ibarat karung yang tertutup. Ya, ketika kita nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah dengan keikhlasan, maka sampailah dengan full ibadah kita. Ya. Tetapi ketika kita di dalam perjalanan ternyata kita ada penyakit riya dan karung itu bolong, ingin dilihat orang, ibadah kita nih saya lagi khatamah, nih saya lagi zikir. Ya, makanya beda tipis nih antara ikhlas dan riya. Kita sering nih bikin status ya, OTW manakib. Ya.
bisa ikhlas, bisa juga riya, tergantung niatnya. Ya, tergantung niatnya. Tetapi hati-hati karena perbedaannya sangat tipis. Sama-sama niatnya dia bawa karung, tetapi dalam hatinya apakah karena Allah, untuk mencari ridhonya Allah, atau ingin dipuji oleh manusia. Ya, itu. Makanya ketika kita segala apapun aktivitas kita hanya untuk Allah, dan setan akan terus menggoda, timbullah penyakit riya. Langsung kita hantam penyakit riya itu dengan zikir zahar la ilaha illallah. Nah, itulah caranya bagaimana menghilangkan penyakit riya. Karena kalau penyakit riya ini kita pelihara, kita punya penyakit batin, ya, maka dia berkarat akan semakin rapuh. Ya, ibarat kita lagi sakit, kagak berobat, kagak diobati, ya kan? Pak Yadi sakit, misalkan Pak Yadi ya kagak berobat, Pak Yadi tahu-tahu semua penyakit akhirnya timbul. Awalnya cuma penyakit masuk angin, kagak berobat, terus akhirnya timbul penyakit yang lainnya. Dan itu pun penyakit batinnya. Kalau kita tidak bersihkan dengan zikrullah caranya, maka penyakit itu akan berkerat yang pada akhirnya hati kita qaswatul qalbi, keras hati kita. Ya, makanya kita bersyukur punya guru mursyid yang kamil mukamil. Ya, apa itu kamil mukamil? Yaitu sempurna dan bisa menyempurnakan. Beliau sempurna dan bisa menyempurnakan murid-muridnya untuk usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu sebelumnya tentang ilmu tasawuf. Jadi dari mulai sekarang kita sudah diberikan zikir melalui para wakil talqin, hakikatnya sahabat yang menakil kita semua. Ayo kita amalkan amal yang sudah diberikan. Tidak berat. Yang pertama zikir pada sholat. Yang kedua amal yang kedua adalah khotamah, ya minimal seminggu 2 kali. Yang ketiga adalah manakib bulanan. Dan yang keempat yaitu apa? Kita khidmah kepada guru. Bagaimana caranya khidmah kepada guru? Yaitu melaksanakan segala amalia yang telah diberikan oleh guru mursyid kepada kita semua. Yang kemarin saya bahas, jadilah kebanggaan murid, jangan sampai kita hanya sekedar saya bangga punya guru, tapi kita harus bisa menjadi kebanggaan seorang guru. Itu sangat sulit. Ya, makanya kemarin Anjangan Asep ketika hadir di majelis zikir kita ini, perbanyaklah zikir. Bahkan beliau menyarankan untuk tawajud, jika kopinya diperbanyak. Alhamdulillah itu sudah kita laksanakan seperti perintah. Ya, karena memang para sahabat ketika menunggu sholat Isra beliau selalu tawajud. Kemudian apapun aktivitasnya terus hidupkan ismu zat kita dalam hati. Mau bekerja terus kita zikir kepada Allah. Mau sedang di pasar, hati kita ingat pada Allah. Mau sedang di perjalanan, hati kita selalu ingat pada Allah. Makanya ada bahasa man ahabba syai'an fakasira zikruhu. Kalau kita cinta kepada sesuatu, maka kita sering-sering menyebut-nyebut namanya. Ya, Kang Andre cinta kepada perempuan. Wah, namanya cinta mah ya. Ingat-ingat aja tuh. Waduh, Sarwiti, ya kan gitu. Ya kan, BMW, bodi montok, wow, ya kan, masya Allah. Itu dia ingat terus. Mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia, sampai ke kamar mandi pun terbayangnya dia. Nah, berarti itu ada rasa cinta. Betul kita. Kalau kita cinta kepada Allah, ayo kita perbanyak zikir untuk ingat kepada Allah Subhanahu
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.